Halo Sobat Diskursus Network, hari ini kita akan membahas tentang dunia kesehatan yang lagi-lagi Indonesia khususnya sedang ramai membahas hepatitis misterius ini, dan beliau adalah Dokter Aditya. Boleh dok sapa Sobat DN hari ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aditya, Magister Biomed. Sehari-hari saya kerja di kantor saya di Laboratorium Kesehatan Daerah. Makasih banyak Mas Roy. Hari ini kita lagi ada di Laboratorium Kesehatan Daerah, dan di laboratorium ini Sobat Dian harus paham bahwasanya seluruh apa ya dok ya, darah, terus meneliti sampel-sampel darah termasuk hepatitis ini ya dok ya? Salah satu. Nah ini yang akan kita bahas nih dok. Nah ini langsung to the point nih. Pertama nih, untuk Bandar Lampung sendiri apakah sudah ada tercium bau-baunya dok? Dilaporkan kan di Indonesia ada sampai berapa yang sudah meninggal ya? 5 dok terakhir. Ada beberapa yang sudah meninggal, beberapa daerah juga yang sudah dinyatakan memang positif itu. Kalau di Lampung, khususnya di Bandar Lampung, rasa-rasanya belum ada laporan, Mas. Sampai hari ini rasa-rasanya belum, tapi kita jangan lengah, tetap waspada. Tapi di sisi lain juga kita jangan terlalu paranoid ya. Jadi yang berimbang saja lah, karena kita memang masih belum jelas, namanya juga masih misterius gitu loh, Mas Roy. Nah, ini erat yang paling mudah terjangkit ini dari usia berapa ke usia berapa sih dok sebenarnya? Ya, mungkin saya sedikit ini ya Mas, pengertian hepatitis aja dulu. Hepatitis itu artinya hepar yang sedang meradang. Hepar itu hati. Hati itu peradangan hati itu macam-macam penyebabnya sih. Bisa jamur, bisa parasit, bisa virus gitu ya. Bisa juga orang-orang yang misalnya keracunan alkohol dan sebagainya, bisa juga terjadi hepatitis. Nah, cuma memang kita persempit saja, yang menjadi sorotan di seluruh dunia sebenarnya, bukan cuma di Indonesia. Hepatitis misterius ini umumnya menyerang usia anak-anak. Awalnya sih yang saya dengar itu di bawah 6 tahun. Kemudian meningkat lagi di bawah 12 tahun. Kemudian beberapa laporan lagi, biasa kan namanya juga masih misterius. Sekarang surat terakhir dari Kementerian Kesehatan itu 16 tahun ke bawah. Jadi makin banyak nih artinya ya. Tingkatan umurnya itu mulai dari bayi sampai remaja. Nah, ini juga mungkin jadi perhatian. Sekali lagi, karena memang masih misterius, sebenarnya misteriusnya itu penyebabnya, virusnya itu ya. Karena yang kita kenal selama ini hepatitis itu kan A, B, C, D, dan E sebenarnya. Nah, cuma memang sayangnya keterbatasan pemeriksaan laboratorium ini, terutama di laboratorium saya, kita baru bisa meriksa A, B, dan C. Yang D dan E itu kita nggak bisa, Mas. Gitu. Nah, itu juga salah satu yang jadi perhatian. Kalau kita ada gejala seperti hepatitis, tapi begitu kita periksa A, B, dan C-nya negatif malah. Nah, itu kita patut curiga yang misterius itu. Karena memang kita nggak bisa periksa, itu dikirim ke laboratorium rujukan. Sayangnya sekali lagi memang kayaknya harus dikirim ke Jakarta, Mas Roy. Jadi kendala tersendiri juga. Apakah benar ini kan disuspekkan itu hepatitis D, delta atau E. Nah, ini yang sementara kan hepatitis D itu nggak bisa langsung kita periksa. Biasanya dia sebagai inangnya itu hepatitis B, Mas. Jadi hepatitis B, kemudian dia bisa hidup di sana. Jadi memang memang sekali lagi masih banyak yang belum clear ya. Seperti awal-awal pandemi COVID-19 itu kan biasa itu. Tapi kan seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan makin jelas, makin bisa kita antisipasi, dan makin banyak pengetahuan-pengetahuan yang tentunya bisa memberikan ketenangan, tidak membingungkan ke masyarakat gitu. Ya. Nah, dok, hepatitis ini kan masih misterius nih. Gejalanya seperti apa sih dok untuk anak-anak ini? Ya, awalnya biasanya kan sekarang kita di surat yang terakhir dari Kementerian Kesehatan itu
Biasalah karena memang penyakit ini diduga virus, penyakit-penyakit yang seperti virus yang lain juga ya, biasanya penderitanya lemas, kemudian demam, kemudian tidak nafsu makan. Nah, kemudian mungkin makin berat, biasanya ada gejala di saluran cerna. Bisa mual, bisa muntah, bisa diare gitu ya. Nah, diharapkan kalau di fase itu kemudian bisa ditangani, artinya itu diperiksa di fasilitas kesehatan, kita langsung aja periksa enzim hati, namanya itu SGOT, SGPT gitu ya. Kalau di puskes, kemudian di rumah sakit, apalagi di kantor saya, itu bisa memeriksa itu, dan ternyata enzim hati itu terjadi kelainan, angkanya lebih dari 500. Nah, itu kita patut waspada, segera kita rujuk ke rumah sakit, karena memang kita tidak, kalau sampai kemudian benar-benar seperti hepatitis pada umumnya, artinya si pasien tahu-tahu matanya kuning, icterus, kemudian misalnya buang air besarnya hitam gitu ya, apalagi ditambah dengan penurunan kesadaran, biasanya kan karena hatinya sudah rusak tuh Mas. Nah, itu biasanya sudah berat, dan biasanya anak-anak perlu, kalau di anak-anak itu namanya PICU, Perinatal Intensive Care Unit. Nah, itu juga sudah berat gitu. Jadi memang mungkin makin dini diketahui, makin bisa kita segera rujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas ICU atau PICU tadi, makin baik penanganannya. Nah, Dok, ini lagi nih Dok. Kan itu artinya anak-anak itu paling rentan ya Dok ya? Terkena. Nah, sebenarnya yang pencegahan sendiri untuk anak-anak itu seperti apa sih Dok? Ya, anak-anak ini kan memang, apalagi sekarang kan sudah mulai ada pertemuan tatap muka sekolah ya. Nah, ini juga memang harus diwaspadai. Kalau saya lebih menyorotin ke perilaku anak-anak itu kan, yang misalnya di kantin makan dan minum atau jajan di sekolah. Nah, ini pihak sekolah harus aware, harus lebih bertanggung jawab, memastikan bahwa kantin-kantin sekolah itu sudah dikelola dengan baik, dengan higienitas yang memadai gitu ya. Kemudian juga kalau memang lagi-lagi seperti sekarang, dihimbau orang tuanya ya anak-anaknya bawa bekal aja dari rumah. Jadi tidak perlu dia makan di kantin. Kemudian apalagi kalau anak-anak yang usia TK atau SD kelas 1 seperti anak saya itu bisa tuker-tukeran makanan. Nah, itu juga jangan. Jadi untuk sementara itu mungkin itu yang lebih ditekankan. Kemudian jangan lupa, yang paling utama itu protokol kesehatan, terutama urusannya dengan cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, sesudah dari toilet, setelah buang air besar, buang air kecil, ataupun menyentuh sesuatu yang mungkin dicurigain yang infeksius, harus cuci tangan dengan sabun. Nah, itu tadi itu penjelasan dari Dokter Adit. Nah, Sobat Dian juga harus tahu nih, mungkin saya juga nih Dok. Kan anak-anak itu, apalagi anak usia 6 ke bawah ya Dok ya, paling rentan ya Dok ya? Sangat, iya. Menurut laporannya iya. Alhamdulillah kan negara kita sudah berpuluh-puluh tahun sudah mewajibkan anak-anak itu begitu lahir, bayi baru lahir itu untuk divaksin hepatitis B. Nah, cuma kan karena ini misterius, mungkin dia terlindungi dari hepatitis B, tapi kalau yang tadi disuspekkan ke hepatitis D dan E, belum ada vaksinnya Mas. Tapi mungkin nggak nih Dok? Tapi jangan sampai lah Dok ya. Ini dari sudah vaksin. Apakah mungkin nggak terkena gitu Dok? Dampaknya sangat kecil nggak Dok? Belum makanya tadi belum ada juga ya. Wah, ini benar-benar agak takut juga ya. Apalagi mohon maaf, misalnya orang tua yang anaknya mungkin lewat belum divaksin hepatitis, kan vaksin itu 3 kali tuh Mas. Iya. Wah, ini artinya Sobat Dian yang apalagi yang untuk para suami istri muda khususnya, apalagi baru punya anak, harus yang sudah jadwal vaksin harus segera divaksin ya Dok ya? Iya, sebaiknya ya. Nah, tapi kalau untuk 16 ke atas hepatitis ini karena sangat misterius, apakah bisa terkena dampaknya juga? Saya belum ini, tapi memang di laporannya sih enggak ya. Mudah-mudahan memang benar begitu. Jadi dia menyerangnya ke usia 16 tahun ke bawah. Kemudian juga mungkin orang-orang dewasa
mungkin lebih bisa kita nasihatkan lah sekarang ya, untuk lebih hati-hati, protokol kesehatan tetap ya, terutama urusan makan minum gitu ya. Sementara ini mohon maaf misalnya para pecandu alkohol yang memang itu tidak baik buat kesehatan hati, ya juga harus lebih hati-hati Mas. Mungkin sekarang juga bisa Mas. Jadi hepatitis itu kan setelah divaksin dari anak-anak atau bayi, dia tuh bertahannya sampai umur 18 tahun. Nah, kalau 18 tahun bisa dicek di laboratorium kita, titer antibodinya itu masih mencukupi atau enggak. Kalau memang sudah hilang, bisa vaksin ulang namanya. Oh, bisa ya, Dok? Iya, jadi 18 tahun ke atas itu kalau memang anti HBs namanya ya, titer antibodi untuk hepatitis B-nya itu sudah hilang, bisa diulang vaksinnya. Itu usia berapa aja ya, Dok? 18 tahun ke atas, betul. Nah, Dok, ini kita coba bergeser sedikit sih, Dok. Apakah ini nantinya misterius ini akan bisa ke arah pandemi juga, Dok? Itu yang ditakutkan orang hari ini kan, Dok? Iya, sama semuanya. Makanya kan kami kan dokter-dokter ini kan biasanya kemarin-kemarin tuh kok sudah nganggap alhamdulillah nggak perlu Zoom lagi. Meetingnya bisa sehari, kalau dulu kan bisa sehari berapa kali sampai rapat sekali. Kita juga update pengetahuan gitu ya, baik di luar maupun dalam negeri. Nah, semenjak aware tentang hepatitis misterius ini mulai lagi nih ya, hampir tiap hari ada tawaran untuk kita belajar lagi tentang hepatitis misterius ini. Tapi sampai hari ini sejauh saya ketahui, mudah-mudahan sih nggak sampai harus seperti COVID-19, Mas. Mudah-mudahan ya. Harapan kita bersama lah ini. Karena memang harapan pemerintah dari dokter Aditya sampaikan tadi, semua kembali kepada masyarakat. Semua ya. Iya kan? Kalau kita mau lepas dari pandemi ya harus perketat prokes. Ya. Dan yang belum vaksin harus disegerakan vaksin ya, Dok? Iya, ada booster kan sekarang. Ini sudah ada yang masuk nih, Dok. Nah. Pertanyaan dari Dimas Jodok mau tanya bagaimana dengan penderita hepatitis sejak lama dan sembuh. Apakah mungkin terserang kembali oleh penyakit hepatitis misterius ini? Nah, ini oke juga nih nanya nih, Dok. Iya ya. Kalau memang dulu dia hepatitis A, biasanya anak-anak itu akan sembuh sendiri, Mas. Oh, alah. Kalau A itu memang ringan, kemudian memang akan terbentuk antibodi. Seperti kayak kita kena COVID, ada antibodinya ya. Nah, kalau B, kemudian dia punya sistem imun baik, dia akan membentuk antibodinya ya. Nah, memang kalau untuk hepatitis B itu nggak selesai istilahnya itu benar-benar sembuh, Mas. Jadi kalau hepatitis B itu masih ada kemungkinan relapse, jadi kambuh. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi dia si virusnya itu masih ada dalam darah, terutama khususnya itu di hatinya. Nah, itu harus jaga kondisi. Jadi jangan sampai dia relapse. Nah, kalau memang tadi ditanya bisa nggak kena ke misterius, nah terus terang saja kan karena memang misteriusnya ini karena masih misterius, kan orang itu bisa silang, Mas. Kalau misalnya anak-anak dia sudah A, dia tuh belum tentu kebal dengan B, karena memang virusnya itu beda. Jadi tidak misalnya kita tadi kena hepatitis B, terus kita kebal dengan semua jenis yang lain, enggak. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Wah, ini pertanyaannya oke-oke sih. Dari Suci Febrina, Dok, cara mencegah hepatitis ini cara mencegah hepatitis ini secara signifikan apa yang harus dilakukan, Dok? Pencegahannya, Dok, secara signifikan itu seperti apa? Ya, yang utama karena memang tadi saya bilang di pemerintah kita sudah mewajibkan ya, jadi wajib itu vaksin hepatitis B pada saat bayi baru lahir sampai usia 1 tahun itu ya, divaksin 3 kali. Nah kalau yang sekarang itu mungkin pencegahannya dengan protokol kesehatan, khususnya protokol kesehatan dengan usaha yang lebih fokus untuk urusan makan dan minum, termasuk misalnya di fasilitas-fasilitas umum nih, misalnya sekarang mungkin ke kolam renang gitu ya, mungkin sekarang batasin lah
Karena kan itu bisa lewat media-media seperti itu. Yang selanjutnya seperti yang COVID ya seperti sekarang nih kita pakai masker ya, cuci tangan selalu ya. Kemudian juga mungkin kalau sebelumnya belum tahu ya masih tetap jaga jarak, terutama karena ini masih misterius, ditakutkan penyebarannya itu juga bisa lewat udara, makanya tetap perlu pakai masker. Nah, itu tadi tuh, pakai masker. Nah, makanya hari ini, bahkan dari kemarin kita minta teman-teman Sobat Dien yang belum vaksin, Dok, Ya. kita minta untuk vaksin. Iya, bagus tuh. Dan juga ini pakai masker ya, Dok, ya tadi ya. Ada nggak nih, Dok, himbauan nih, Dok? Himbauan agar masyarakat ini aware nih, Dok. Ya. Dan juga terkait hepatitis misterius ini, seperti apa? Nah, itu aja, Dok. Ya. Himbauan yang penting, Dok. Pencegahan ya, seperti apa? yang utama himbauannya ya jangan terlalu jangan terlalu takut ya. Ya, memang ini kita waspada tetap ya. Tapi ketakutan yang berlebihan juga akan menurunkan sistem imun, Mas. Sewajarnya saja, jangan sampai terlalu takut, tapi juga tidak boleh jadi meremehkan gitu ya, yang proporsional lah. Yang selanjutnya protokol kesehatan. Mungkin ya udahlah kita sekarang sudah punya tradisi baru dengan protokol kesehatan. Nggak usah yang muluk-muluk lah. Yang pertama selalu cuci tangan. Bila perlu pakai sabun, kemudian juga kalau memang kita nggak bisa menemukan itu, kita pakai hand sanitizer. Yang mungkin juga tidak kalah pentingnya, kita menjaga imun kita dengan makan makanan yang bergizi dan sehat ya. Kemudian juga sekarang mungkin saatnya cukup istirahat, Mas. Nah, jadi memang jangan begadang lah kalau misalnya nggak perlu-perlu amat, misalnya ya anak-anak muda. Mungkin sekarang saatnya kita menyempatkan, meskipun saya juga kadang-kadang memaksakan diri olahraga seminggu 2-3 kali ya, 10-20 menit, apalagi misalnya kerja berjemur di bawah matahari gitu. Itu juga sangat-sangat diperlukan di masa-masa sekarang, karena memang kita nggak tahu setelah pandemi COVID-19 ini siapa yang bisa menjamin kita tidak akan ada pandemi selanjutnya. Iya, Nah, itu yang kita harus hati-hati. Itu yang tantangannya ditakutkan ke ya, depan. Dok. Iya. Sobat Dien, terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Nantikan terus di Diskursus Network dan follow Instagramnya. Terima kasih. Yuk, Mas.